Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 6 orang, yakni Delvina, Engla Divasari, Vira Virginia Dinanti, Lola Almareta, Nova Anggraini, Natasha Zulkarnain, akan mempresentasikan kerja kelompok kami pada materi harga dual di mata kuliah riset operasi dengan dosen pembimbing Rara Sandi Winanda, SPD, MSc. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk pada materi pertama, yakni pengertian dan pernyataan terkait harga dual yang akan dijelaskan oleh Nova dan Vira. Kepada Nova dan Vira, dipersilakan. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian harga dual. Sebelumnya kita harus tahu apa itu dual. Dual adalah bentuk alternatif model yang dikembangkan dari bentuk primal. Jika primal memformulasikan model maksimasi, maka bentuk dual memformulasikan model minimasi. Harga dual dapat dilihat dari baris Z di bawah variabel slug. Harga dual merupakan tambahan nilai Z yang terjadi pada penambahan satu satuan dari ruas kanan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Baiklah, pernyataan selanjutnya tentang harga dual adalah apabila harga dualnya 0 dan kendalanya ditambah dengan suatu angka, maka fungsi tujuannya tidak bertambah. Namun apabila harga dualnya bernilai dan kendalanya ditambah suatu angka, maka fungsi tujuannya akan berubah. Lalu manfaat utama dari suatu harga dual terdapat pada sumber-sumber daya model, yakni informasi yang terdapat pada tabel simplex optimum, khususnya koefisien persamaan 2 di bawah slug S. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Nova dan Vira. Selanjutnya, contoh kasus yang akan dijelaskan oleh Delvina. Kepada Delvina dipersilakan. Oke, baiklah. Selanjutnya itu contoh kasus, yaitu PT Hasana Ardi Sejiwa atau HAS memproduksi baju dan celana untuk pesta perkawinan. Informasinya disajikan pada tabel berikut. Nah, bisa kita lihat pada tabel yaitu terdapat produk yaitu ada baju dan celana dan keterangannya yaitu ada TK yaitu tenaga kerja dengan satuan jam per unit, kemudian JM yaitu jam kerja mesin dalam satuan jam per unit, kemudian BB yaitu bahan baku dengan satuan M kuadrat per unit, kemudian laba dengan satuan rupiah dan pangsa pasar dengan satuan unit. Kemudian kita bisa melihat jumlahnya pada tabel dan terdapat pula di bawahnya yaitu sumber daya. Pada tenaga kerja terdapat 210, pada jam kerja mesin terdapat 360 dan bahan baku terdapat 420. Kemudian program linear ini akan diselesaikan dengan metode simplex. Karena ini memproduksi, maka fungsi tujuannya pada metode simplex yaitu memaksimumkan laba, maka diperoleh fungsi tujuannya yaitu maksimumkan Z sama dengan 150x1 ditambah 120x2. Dengan batasan yaitu pada tenaga kerja didapat batasan 2x1 ditambah 3x2 kecil sama 210. Pada jam kerja mesin didapat batasan 2x1 ditambah 6x2 kecil sama 360. Dan pada bahan baku didapat batasan 6x1 ditambah 2x2 kecil sama 420. Dan pada pangsa pasar didapat batasan x1 kecil sama 65 dan x2 kecil sama 55. Kemudian x1 besar sama 0 dan x2 besar sama 0. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Delvina. Selanjutnya, mengubah ke bentuk standar yang akan dijelaskan oleh Natasha Zulkarnain. Pada Natasha, disilakan. Baiklah, dari bentuk program linear tadi kita akan ubah, langkah pertama kita akan ubah dulu program linearnya ke bentuk standar, sehingga menjadi maksimumkan Z sama dengan 150x1 ditambah 120x2 dengan batasan 2x1 tambah 3x2 ditambah S1 sama dengan 210. Kemudian 2x1 ditambah 6x2 ditambah S2 sama dengan 360.
6x1 tambah 2x2 ditambah dengan S3 sama dengan 420, dan X1 ditambah S4 sama dengan 65, X2 ditambah S5 sama dengan 55, dengan X1, X2, S1, S2, S3, S4, dan S5-nya besar sama 0. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Natasha. Selanjutnya, solusi simplex yang akan dijelaskan oleh Lola Almareta. Pada Lola, dipersilakan. Baiklah, untuk solusi simplexnya, bentuk standar yang sudah dijelaskan Natasha tadi, kita masukkan ke dalam tabel simplex. Kemudian, kita lakukan metode simplex yang sudah kita pelajari sebelumnya. Pasti teman-teman juga sudah tahu metodenya. Nah, karena kasus kita adalah kasus maksimasi, maka kita cari sampai koefisien dasar non-dasarnya pada persamaan Z non-negatif. Kemudian setelah kita cari, kita dapatkan solusi simplexnya seperti pada tabel. Lanjut, Fir. Seperti pada tabel berikut. Kita dapatkan kondisi optimal Z-nya sama dengan 12.600. Sekian. Baiklah, terima kasih pada Lola. Selanjutnya adalah interpretasi harga dual yang akan dijelaskan oleh Engla. Pada Engla, dipersilakan. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan tentang interpretasi harga dual. Next, Fer. Nah, setelah kita dapat tadi solusi simplexnya, maka didapat koefisien 30, 0, 15, 0, 0 adalah harga dual untuk batasan sumber daya. Koefisien ini didapatkan dari koefisien persamaan Z di bawah variabel slack S. Pengaruh terhadap laba diberikan oleh persamaan Z sama dengan 12.600 ditambah 30 S1 ditambah 0 S2 dikurang 15 S3 dikurang 0 S4 dikurang 0 S5. Didapat interpretasinya adalah, pertama, harga dual S1 sama dengan 30, artinya kenaikan atau penurunan 1 jam kerja manusia atau sumber daya 1, maka labanya meningkat atau menurun sebesar 30. Yang kedua yaitu harga dual S3-nya sama dengan 15, artinya kenaikan atau penurunan 1 meter kuadrat bahan baku atau sumber daya 3 itu, maka labanya meningkat atau menurun sebesar Rp15. Lalu yang ketiga, untuk harga dual S2 sama dengan 0, artinya sumber daya 2 melimpah. Jadi sumber daya itu tidak perlu diubah karena tidak akan mempengaruhi laba. Hal yang sama berlaku untuk S4 dan S5. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Engla. Dan baiklah teman-teman, sekian diskusi kita pada hari ini tentang harga dual. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.